Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti ditahan, seolah rezekimu sudah dekat, tapi belum juga sampai? Bagi kamu yang lahir di Weton Pahing, video ini bukan kebetulan. Ada tanda-tanda alam, tanda spiritual, dan firasat leluhur yang sering muncul sebelum perubahan besar dalam hidupmu. Jika dalam waktu dekat, kamu melihat salah satu dari tanda ini, jangan panik. Itu bukan musibah. Itu pesan bahwa rezekimu sudah bergerak. Banyak orang mengabaikan tanda ini dan kehilangan momentum takdir terbaik mereka. Tapi kamu berbeda, karena hari ini kamu menonton sampai selesai. Dengarkan baik-baik, karena setelah video ini, cara pandangmu tentang nasib dan rezeki akan berubah selamanya. Halo, saudara-saudara Pahing di seluruh Nusantara. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan batin. Sebelum kita masuk ke inti cerita, aku mohon sebentar saja waktumu. Like video ini, subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Bukan untuk aku, tapi supaya lebih banyak orang Pahing yang tercerahkan, lebih kuat secara batin, dan lebih siap menghadapi perubahan hidup. Channel ini bukan sekedar hiburan, tapi ruang refleksi spiritual bagi kita semua. Sekarang, mari kita masuk ke kisah utama. Sejak zaman nenek moyang tanah Jawa, Weton Pahing dikenal bukan sekadar hitungan hari lahir biasa, melainkan sebuah tanda garis takdir yang membawa energi api, keberanian, dan perubahan besar. Orang-orang tua dahulu menyebut Pahing sebagai anak bara kehidupan, sosok yang lahir untuk menyalakan cahaya di tengah kegelapan. Namun, justru karena membawa api inilah, banyak Pahing yang hidupnya terasa lebih berat. Mereka sering diuji lebih dulu sebelum diberi jalan terang. Bukan karena semesta tidak adil, tetapi karena Pahing dipersiapkan untuk peran besar. Seperti pedang yang harus ditempa berulang kali sebelum menjadi kuat dan tajam. Dalam kitab Primbon Jawa, tertulis bahwa sebelum rezeki besar turun kepada Pahing, leluhur akan mengirim bisikan halus berupa tanda-tanda spiritual. Bukan dalam bentuk suara keras, melainkan lewat mimpi, firasat, kejadian berulang, dan perasaan batin yang sulit dijelaskan. Banyak Pahing mengaku pernah bermimpi berjalan di jalan berkabut, berdiri di persimpangan, atau melihat cahaya putih yang memanggil dari kejauhan. Orang awam mungkin menganggap itu bunga tidur, tetapi dalam pandangan leluhur, itu adalah panggilan garis darah. Selain mimpi, tanda lain sering muncul dalam kehidupan nyata. Tiba-tiba bertemu orang lama yang membawa pesan penting, sering melihat angka tertentu berulang, atau mengalami kejadian aneh yang terasa penuh makna. Semua itu bukan kebetulan, itu cara semesta berbicara kepada jiwa Pahing. Leluhur percaya bahwa Pahing memiliki mata batin yang lebih peka dibanding weton lain. Mereka bisa merasakan perubahan energi sebelum terjadi. Karena itu, ketika hati Pahing gelisah tanpa sebab, itu seringkali tanda bahwa takdir sedang bergeser. Tetapi sayangnya, banyak Pahing mengabaikan bisikan ini. Mereka terlalu sibuk bekerja, terlalu lelah dengan masalah, atau terlalu takut menghadapi perubahan. Padahal, jika mereka mau mendengar, mereka bisa selangkah lebih maju dari nasib buruk dan lebih dekat dengan pintu rezeki. Inilah sebabnya mengapa bab 1 sangat penting. Memahami bahwa hidupmu sebagai Pahing bukan kebetulan. Setiap ujian, setiap air mata,
Setiap kegagalan dan setiap kebangkitan adalah bagian dari perjalanan spiritualmu menuju takdir yang lebih besar. Kamu bukan orang biasa. Kamu adalah paying yang sedang ditempa oleh semesta. Banyak orang tidak memahami fase ini, tetapi hampir setiap pahing yang besar pernah melewatinya. Fase di mana hati tiba-tiba terasa tidak tenang, padahal secara lahiriah hidup tampak baik-baik saja. Tidak ada masalah besar, tidak ada konflik berat, namun batin tetap gelisah. Kegelisahan ini bukan kecemasan biasa. Ini bukan takut gagal, bukan stres pekerjaan, dan bukan tekanan ekonomi semata. Ini adalah kegelisahan spiritual, seperti jiwa yang sedang dipindahkan dari satu tingkat takdir ke tingkat yang lebih tinggi. Banyak pahing merasakan perubahan ini sebagai dorongan untuk menyendiri. Mereka mulai menjauh dari keramaian, lebih sering diam, lebih banyak merenung, bahkan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka sukai. Teman-teman mungkin mengira mereka berubah, menjadi dingin atau menarik diri, padahal sebenarnya mereka sedang menjalani proses batin yang sangat dalam. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut pembersihan jalan rezeki. Seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami, jiwa pahing harus dibersihkan dari energi lama sebelum menerima berkah baru. Pada tahap ini, banyak pahing mengalami pola tidur yang aneh. Mereka sering terbangun di tengah malam tanpa alasan jelas, atau bermimpi sangat nyata seolah-olah mereka sedang diberi petunjuk. Ada yang bermimpi berada di hutan sunyi, ada yang bermimpi berdiri di tepi sungai deras, ada pula yang bermimpi bertemu sosok tua berjubah putih yang tidak pernah berbicara, hanya menatap tajam. Mimpi-mimpi ini bukan sekedar bunga tidur. Dalam bahasa spiritual, itu adalah cara leluhur menguji kesiapan batinmu. Mereka ingin melihat apakah kamu masih rapuh atau sudah cukup kuat untuk menerima perubahan besar dalam hidupmu. Selain mimpi, tanda lain sering muncul dalam keseharian. Kamu mungkin mulai merasa tidak nyaman dengan lingkungan lamamu. Pekerjaan yang dulu membuatmu tenang kini terasa menyesakan. Pertemanan yang dulu hangat kini terasa kosong. Bahkan rumah sendiri kadang terasa asing. Jangan takut, ini bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena energi hidupmu sedang naik level. Banyak pahing di fase ini merasa ingin memulai sesuatu yang baru, tetapi belum tahu apa. Ada dorongan kuat untuk berubah, tetapi belum ada arah yang jelas. Ini sering membuat mereka frustasi, merasa tersesat, bahkan sempat berpikir bahwa hidupnya sedang berjalan mundur. Padahal, justru sebaliknya. Alam sedang menutup pintu-pintu lama agar kamu tidak kembali ke jalan yang tidak lagi sesuai dengan takdirmu. Semesta sedang mengarahkan ke jalur yang lebih besar, meski jalur itu belum terlihat. Sayangnya, banyak pahing salah membaca tanda ini. Mereka mengira kegelisahan berarti nasib buruk, sehingga mencoba lari dengan hiburan berlebihan, bekerja tanpa henti, atau mencari pelarian sementara. Padahal yang dibutuhkan adalah diam, sadar, dan mendengarkan hati. Jika kamu adalah pahing dan sedang berada di fase ini, ingat satu hal penting. Kegelisahanmu adalah tanda bahwa rezekimu sudah bergerak. Seperti angin yang berubah arah sebelum badai datang, jiwamu sedang menyesuaikan diri sebelum perubahan besar dalam hidupmu terjadi. Bukan kamu yang tersesat, jalanmu yang sedang berubah. Bukan kamu yang gagal, takdirmu yang sedang disempurnakan. Dan bukan kamu yang ditinggalkan, justru kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Setelah fase kegelisahan batin berlalu, banyak pahing masuk ke tahap yang jauh lebih berat. Tahap yang dalam Primbon Jawa disebut sebagai ujian penentu takdir. Ini adalah momen di mana hidup terasa paling menekan, paling melelahkan, dan paling menyakitkan. Bukan kebetulan, justru inilah gerbang terakhir sebelum pintu rezeki besar terbuka. Pada fase ini,
banyak pahing mengalami kejadian yang mengguncang hidup mereka. Mereka dikhianati orang terdekat, ditinggalkan saat paling membutuhkan, difitnah tanpa alasan jelas, atau menghadapi kegagalan besar dalam pekerjaan dan usaha. Ada yang kehilangan pekerjaan tiba-tiba, padahal mereka sudah bekerja keras bertahun-tahun. Ada yang ditinggal pasangan di saat sedang berjuang membangun masa depan. Ada pula yang usahanya runtuh tanpa tanda sebelumnya, membuat mereka merasa dunia sedang menghukum mereka. Namun menurut leluhur, semua ini bukan hukuman, melainkan penyaringan takdir. Semesta sedang menguji satu hal utama pada pahing. Apakah kamu kuat tanpa sandaran manusia? Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka menyalahkan nasib, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Mereka berkata, "Kenapa hidupku selalu susah? Kenapa orang lain maju tapi aku tertinggal? Kenapa aku yang terus diuji?" Tapi pahing sejati akan bertahan. Bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena di dalam dada mereka ada api yang tidak bisa padam. Dalam fase ini, sering muncul tanda-tanda spiritual yang lebih kuat. Kamu mungkin merasa seperti diawasi saat sendirian. Kamu mungkin mendengar bisikan halus saat malam sunyi. Kamu mungkin bermimpi jatuh dari ketinggian, berlari tanpa henti, atau terjebak dalam kegelapan. Semua itu adalah simbol bahwa jiwamu sedang ditempa. Seperti emas yang harus dibakar agar murni, seperti baja yang harus ditempa agar kuat, begitulah nasib pahing sedang dibentuk. Banyak pahing di tahap ini merasa ingin menyerah. Mereka lelah berjuang, lelah bertahan, dan lelah percaya pada janji perubahan. Namun justru disinilah rahasia besar mereka tersembunyi. Orang yang bertahan di fase ini akan keluar sebagai pribadi baru, lebih tenang, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tajam membaca keadaan. Leluhur mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan guru terbaik bagi pahing. Setiap luka membentuk mentalmu, setiap air mata membersihkan hatimu, dan setiap kejatuhan melatih keteguhanmu. Seringkali di titik paling gelap ini, rezeki sebenarnya sudah sangat dekat, tetapi belum terlihat. Seperti fajar yang selalu muncul setelah malam paling kelam. Banyak pahing baru sadar belakangan bahwa justru pengkhianatan, kehilangan, dan kegagalan itulah yang menyelamatkan mereka dari jalan yang salah. Tanpa ujian itu, mereka mungkin tetap terjebak di kehidupan lama yang tidak membawa mereka ke takdir sejati. Inilah mengapa bab 3 disebut sebagai ujian terakhir. Bukan karena tidak ada cobaan lagi setelah ini, tetapi setelah kamu melewati fase ini, cara pandangmu terhadap hidup berubah total. Kamu tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi gentar menghadapi kesulitan, dan tidak lagi mudah dipatahkan oleh omongan orang. Kamu menjadi versi pahing yang lebih matang, siap menerima rezeki besar tanpa menjadi sombong, siap sukses tanpa melupakan asalmu, dan siap naik kelas tanpa menginjak orang lain. Jika saat ini kamu sedang berada di fase ini, dengarkan baik-baik. Kesulitanmu bukan tanda kamu gagal. Air matamu bukan tanda kamu lemah. Keletihanmu bukan tanda kamu kalah. Semua itu adalah tanda bahwa kamu sedang sangat dekat dengan perubahan besar dalam hidupmu. Dan setelah badai ini berlalu, langitmu akan jauh lebih cerah dari sebelumnya. Setelah badai ujian berlalu, banyak pahing memasuki fase yang paling menentukan dalam hidup mereka. Fase di mana pintu rizki mulai terbuka perlahan, lalu melebar, hingga akhirnya meledak seperti bendungan yang jebol setelah lama tertahan. Namun, rizki ini tidak datang seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Ia tidak muncul sebagai keajaiban instan,
tidak turun dari langit begitu saja dan tidak datang dalam bentuk lotre atau keberuntungan buta. Rizki pahing datang dari arah yang tidak pernah mereka duga. Banyak pahing menceritakan pengalaman serupa. Setelah masa sulit, tiba-tiba ada orang lama yang menghubungi mereka. Bukan teman dekat, bukan keluarga, bahkan kadang hanya kenalan biasa. Tetapi dari sanalah muncul peluang besar yang mengubah hidup. Ada yang mendapat tawaran pekerjaan impian dari mantan rekan kerja yang dulu jarang berkomunikasi. Ada yang ditawari proyek bisnis besar dari orang yang pernah mereka tolong tanpa berharap balasan. Ada pula yang mendadak menemukan jalan usaha baru setelah kehilangan pekerjaan lama. Menurut Primbon Jawa, ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum alam spiritual yang disebut panen karma baik. Semua kebaikan kecil yang pernah kamu lakukan, meski sudah lama dilupakan, kembali padamu di saat yang tepat. Pada fase ini, banyak pahing mulai melihat perubahan nyata dalam hidupnya. Rizki tidak lagi seret. Jalan mulai terasa lebih ringan. Masalah masih ada, tetapi tidak lagi menghancurkan mental seperti dulu. Beberapa tanda khas fase ini antara lain, kamu mulai merasa lebih tenang tanpa alasan jelas. Kamu lebih jarang marah, lebih sabar, dan lebih fokus. Peluang mulai datang satu persatu. Orang-orang yang dulu meremehkanmu mulai menghormatimu. Secara spiritual, energi hidupmu sudah naik level. Kamu tidak lagi memancarkan aura orang yang terpuruk, tetapi aura orang yang sedang bangkit. Banyak pahing di fase ini juga mengalami kejadian kecil tetapi penuh makna. Tiba-tiba menemukan barang lama yang bernilai, bertemu orang asing yang memberi nasihat penting, mendapat ide bisnis di tempat yang tidak terduga, atau menerima bantuan saat paling membutuhkannya. Semua itu adalah sinyal bahwa semesta sedang berpihak padamu. Namun, disinilah ujian lain muncul. Bukan ujian penderitaan, melainkan ujian kelapangan hati. Banyak orang berubah ketika rezekinya membaik. Ada yang jadi sombong, lupa diri, atau merasa paling hebat. Tetapi pahing yang bijak akan tetap rendah hati, karena mereka tahu betapa pahitnya jatuh ke bawah. Leluhur mengingatkan bahwa rizki bukan hanya uang atau harta. Rizki bisa berupa kesehatan yang membaik, ketenangan batin, hubungan yang harmonis, kesempatan belajar, atau bahkan waktu untuk memperbaiki diri. Orang yang hanya mengejar uang sering kehilangan makna hidup, tetapi pahing yang sadar akan melihat rizki sebagai keseimbangan antara materi dan batin. Di titik ini, banyak pahing mulai menemukan jati dirinya. Mereka sadar bahwa penderitaan masa lalu membentuk mereka menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Banyak yang mulai berani memulai usaha baru, berani mengejar mimpi lama, atau berani meninggalkan lingkungan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan mereka. Inilah momen kebangkitan sejati. Rizki tidak hanya datang, tetapi kamu sudah siap menerimanya. Dan yang paling indah, rizki ini seringkali berdampak bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu mulai bisa membantu keluarga, mengangkat ekonomi rumah tangga, atau bahkan memberi manfaat bagi lingkungan sekitarmu. Inilah tujuan sejati pahing, bukan sekedar kaya untuk diri sendiri, tetapi menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Jika saat ini kamu mulai melihat perubahan kecil dalam hidupmu, jangan remehkan itu. Itu adalah langkah awal menuju perubahan besar. Jangan takut jika prosesnya terasa lambat. Sungai besar selalu dimulai dari aliran kecil. Dan ingat satu hal penting. Rizkimu tidak hilang, ia hanya sedang mencari waktu terbaik untuk menghampirimu. Setelah melewati kegelisahan batin di bab 2, menembus ujian paling berat di bab 3, dan mulai merasakan ledakan rezeki di bab 4, orang pahing akhirnya memasuki fase paling sakral dalam perjalanan hidupnya. Fase kesadaran takdir. Ini bukan sekadar perubahan ekonomi atau keberhasilan duniawi. Di titik ini, perubahan terbesar terjadi di dalam diri. Pahing tidak lagi hanya mengejar rezeki, tetapi mulai memahami makna hidup yang lebih dalam. Banyak pahing di fase ini mengalami pergeseran cara pandang.
Mereka tidak lagi mudah marah, tidak lagi dendam pada masa lalu, dan tidak lagi iri melihat kesuksesan orang lain. Ada ketenangan baru yang tumbuh dari dalam dada, seolah jiwa mereka telah ditempa dan disucikan oleh perjalanan panjang. Dalam Primbon Jawa, fase ini disebut pamungkas laku batin. Artinya, perjalanan spiritual telah mencapai titik matang. Orang Pahing yang sampai ke tahap ini bukan lagi budak keadaan, tetapi pengendali hidupnya sendiri. Secara lahiriah, hidup mereka mungkin tampak lebih stabil, tetapi secara batin, perubahan yang terjadi jauh lebih besar. Mereka mulai berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidup mereka. Mereka berani meninggalkan lingkungan toksik, hubungan yang merugikan, dan kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan. Banyak Pahing juga mulai merasa terpanggil untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ada yang tergerak membantu keluarga lebih serius, ada yang ingin berbagi ilmu, ada yang membangun usaha untuk membuka lapangan kerja, dan ada pula yang memilih jalan spiritual untuk menenangkan batin. Inilah ciri khas Pahing sejati. Tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkah bagi orang lain. Namun, di fase ini, ada satu godaan terakhir, godaan ego. Ketika rezeki mulai stabil dan kehidupan membaik, sebagian orang tergoda untuk sombong, merasa paling hebat, atau melupakan asal-usulnya. Tetapi Pahing yang matang akan tetap rendah hati karena mereka tahu betapa pahitnya jatuh ke bawah. Leluhur mengingatkan bahwa kekuatan sejati Pahing bukan terletak pada harta, tetapi pada hati yang kuat dan jiwa yang tenang. Di titik ini, banyak Pahing menyadari bahwa semua yang terjadi, kegagalan, pengkhianatan, kehilangan, dan air mata, ternyata bukan musuh mereka, tetapi guru terbaik dalam hidup. Mereka mulai melihat masa lalu bukan sebagai luka, tetapi sebagai pijakan untuk melangkah lebih tinggi. Secara spiritual, aura Pahing di fase ini berubah. Mereka memancarkan ketenangan yang membuat orang lain nyaman berada di dekat mereka, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka telah berdamai dengan diri sendiri. Dan disinilah makna sejati takdir Pahing terungkap. Jadi, kamu tidak ditakdirkan hanya untuk kaya, kamu ditakdirkan untuk bangkit, berubah, dan memberi cahaya bagi sekitarmu. Jika saat ini kamu sudah mulai merasakan perubahan, entah itu ketenangan batin, peluang baru atau cara pandang yang lebih bijak, itu berarti kamu sedang berada di jalur yang benar. Takdirmu sedang menuntunmu, pelan tapi pasti. Jangan berburu-buru, jangan panik, dan jangan takut. Semua sedang berjalan sesuai waktunya. Karena Pahing yang sabar akan melihat kemenangan yang besar, dan Pahing yang kuat akan berdiri tegak saat orang lain tumbang. Inilah pamungkas perjalananmu, bukan akhir, tetapi awal dari kehidupan baru yang lebih bermakna. Saudara-saudaraku Pahing, jika hari ini kamu masih berjuang, ingatlah, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Di setiap langkahmu, ada doa leluhur, ada penjagaan semesta, dan ada kekuatan yang lebih besar dari rasa takutmu sendiri. Mungkin hidup pernah menjatuhkanmu. Mungkin orang pernah mengkhianatimu. Mungkin jalanmu terasa gelap dan sunyi. Tetapi justru dari situlah kamu ditempa menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan berkarakter. Air matamu bukan tanda kelemahan. Itu bukti bahwa hatimu masih hidup. Keletihanmu bukan tanda kekalahan. Itu tanda bahwa kamu sedang naik level. Dan kegagalanmu bukan akhir cerita. Itu hanya bab yang membentuk takdirmu. Pegang erat harapanmu, jaga niat baikmu, dan terus melangkah meski perlahan. Karena rezeki Pahing selalu datang pada waktu yang paling tepat, bukan tercepat. Semoga video ini memberi ketenangan, keberanian, dan keyakinan baru dalam hidupmu. Semoga langkahmu dipermudah, hatimu dikuatkan, dan jalanmu diterangi. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir.
jaga diri, jaga iman, dan jaga hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat untuk semua Pahing di seluruh Nusantara.